Kita ikuti berita lintas nasional. Pontianak, Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Pontianak kembali menggelar sidang terkait kasus pemutusan kerjasama sepihak antara Sutikno, seorang mandor buruh bongkar muat, dengan perusahaan CV Cahaya Pangan. Sutikno, yang telah bekerja selama 11 tahun dan mempekerjakan 7 buruh, mendapati kontrak kerjasamanya dihentikan secara tiba-tiba tanpa alasan jelas. Saya menunjuk si Sutikno, kan gitu. Ya, dia menunjuk Sutikno adalah saya Pangan. Nah, bagaimana hubungannya dengan Sutikno tadi? Sidang yang berlangsung pada Selasa siang ini menghadirkan dua saksi fakta yang memperkuat gugatan Sutikno terhadap perusahaan. Pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, pada sidang kali ini, pihak penggugat menghadirkan dua saksi, Suhardi dan Bendi, yang merupakan rekan kerja Sutikno. Kedua saksi memberikan keterangan mengenai sejarah awal kerjasama Sutikno dengan CV Cahaya Pangan. Kesaksian mereka dinilai penting karena mengungkap fakta-fakta terkait pola kerja dan hubungan kontraktual yang sudah berjalan lama antara mandor dan perusahaan. Berikut keterangan kuasa hukumnya, Herman Hovilal. Ya, sudah diturunkan barang baik sistem segala macam itu tadi, ya kan? Nah, itu Cahaya Pangan dia bongkar ini ada gudang kan, masuk dalam gudang. Itu ya. Tugasnya hanya di pelabuhan, dibawa dengan truk, ya kan, masuk ke negara sebelumnya, masuk dalam truk, dibawa ke gudang yang bersangkutan, kan, pemiliknya tadi, kemudian turun, dimasukkan ke dalam gudang. Jadi ada dua, ya, naik ke dalam truk di pelabuhan, berjalan, turun di depan gudang, ya kan, kemudian baru masuk ke gudang, gitu. Ya, sidang Pak. Ya. Digelar pada hari ini. Ya. Sudah sidang keberapa terus? Ya, ini sudah cukup langsung ya. Ini sudah cukup lama bergulir dan hari ini agenda kita adalah menghadirkan saksi. Jadi kita sebagai posisi sebagai penggugat, Pak Sutikno sebagai penggugat tadi menggugat Cahaya Pangan, ya kan. Giliran kita untuk menghadirkan saksi. Ya kan, 2 orang saksi dan semua saksi sudah kelar semua. Saksi itu bukan saksi abal-abal yang kita hadirkan, betul-betul saksi yang memang memahami dan bahkan mereka sebagai pelaku dan tahu persis dengan siapa tergugat, siapa penggugatnya, ya kan. Dan ini suatu hal yang sangat bagus sekali. Saya yakin bahwa majelis hakim akan merekam itu semua, memahami itu semua, jalan ceritanya seperti apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dan sebagainya. Nah, memang di dalam perburuhan di pelabuhan itu dan mandor di pelabuhan dan sebagainya sama dengan pihak pemberi kerja itu tidak pernah tertulis. Belum ada satupun sejarahnya kerjasama dengan mandor dengan pihak perusahaan itu sifatnya tertulis. Tidak. Semuanya dari tahun ke tahun dan turun menurun itu semuanya bersifat tidak tertulis dan itu diakui semuanya. Dan memang dalam pasal 1320 itu tidak ada satupun dan KUHP menyatakan bahwa perjanjian itu harus tertulis. Tidak ada. Jadi semuanya itu harus bisa saja tertulis, bisa saja tidak tertulis. Dan saat sekarang ini di pelabuhan tidak pernah adanya namanya yang tertulis. Semuanya tidak tertulis tetapi disepakati dan ini berlangsung sudah lama dan itu sudah berlangsung selama 11 tahun. Bayangkan kalau 11 tahun itu sudah berlangsung berarti apa? Pemberi kerja dan bekerja samanya sudah berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu tidak ada sejarah lagi yang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama di situ. Jadi semuanya sudah on the track, semua sudah berjalan dengan baik dan kita yakin bahwa majelis hakim akan bisa konsisten ini dan akan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan secara bukti secara yuridis maupun fakta-fakta faktual di lapangan menyatakan begitu konkret yang bahwa kerjasama itu sudah berjalan dengan baik. Jadi saya yakin bahwa gugatan kami akan diterima oleh majelis hakim. Tadi itu sangat bagus terlihat, ya kan, apa yang disampaikan oleh saksi kepada Pak Hakim dan serta para pengacara. Itulah kenyataannya sebenarnya, realita yang sebenarnya bahwa ini kan buruh toke, ya kan, yang mana ini pekerjaan turun-temurun dari orang tua sampai ke anak dan seterusnya. Nah begitu. Karena dari anggota saya ini, anggota KJBPRD Pak Sutikno ini diberhentikan secara sepihak oleh pihak pengusaha.
Nah, ini tidak boleh terjadi karena ini kearifan lokal. Nah, selama dari tahun 60-an itu pekerja pelabuhan itu namanya buruh toke. Yang mana toke itu dari kecil pekerjaannya, begitu sampai besar tetap ditangani oleh menunjuk. Tetapi dia harus menerima pekerjaan itu dari pekerja yang ada di pelabuhan. Yang dikeluarkan satu mandor, yaitu Pak Mandornya Pak Sutikno ini, dengan mempunyai beberapa puluh anggota pekerja. Nah, ini kan sangat miris sekali, main memberhentikan dari pihak Cahaya Pangan ya. Cahaya Pangan ini sebelah pihak tanpa melakukan kesalahan apa yang dilakukan oleh dari pihak Pak Sutikno dan buruh-buruh kita. Nah, main berhenti aja begitu. Nah, ini kan nggak boleh. Di dalam demokrasi ini nggak boleh seperti itu. Harus ada yang namanya musyawarah dan mufakat. Kita ikuti berita lintas nasional.